Hai sobat Narasinema dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul Prey yang rilis pada tahun 2022 lalu. Di mana film ini menceritakan seorang wanita pemberani dari suku Komanse bernama Naru yang berjuang untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemburu. Namun di tengah upaya pembuktiannya, ia dihadapkan dengan sosok predator alien yang membunuh manusia sebagai objek buruannya. Kemudian Naru dengan keberaniannya bertekad untuk membunuh predator tersebut dan membuktikan jika ia layak menjadi seorang pemburu. Apakah Naru akan berhasil dan bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bawakan alur ceritanya. Diceritakan sekitar 300 tahun yang lalu di sebuah hutan tempat suku Komanse berada. Terlihat seorang gadis dari suku tersebut bernama Naru sedang berlatih menggunakan sebuah kapak. Saat sedang berlatih, ia dan anjingnya yang bernama Sari melihat keberadaan seekor rusa. Lantas mereka pun segera berlari untuk menangkapnya. Saat sedang melakukan pengejaran, Naru dikejutkan dengan suara yang bergemuruh di atas langit. Dan di sana ia melihat awan yang menggumpal dan mengeluarkan secercah cahaya. Naru menganggap jika itu adalah sebuah pertanda di mana ia sudah siap untuk menjadi seorang pemburu. Padahal cahaya tersebut berasal dari sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan sesosok makhluk yang kita sebut saja predator. Diketahui jika Naru sebenarnya adalah seorang gadis yang disiapkan untuk menjadi tabib seperti ibunya. Maka tidak heran jika ia mengetahui banyak hal tentang obat-obatan herbal. Namun alih-alih mendalaminya, Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Di mana hal itu membuat Tabe cukup khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya untuk seorang wanita. Saat sore hari sepulang mencari tanaman obat yang diperintahkan ibunya, Naru melihat Tabe dan beberapa pemuda desa yang terlihat pergi tergesa-gesa. Dan diketahui jika salah seorang pemburu bernama Puhi sedang terluka akibat diserang oleh seekor singa di hutan. Mengetahui hal itu, Naru meminta Tabe untuk mengizinkannya ikut dalam pencarian tersebut. Walaupun beberapa pemuda lain melarangnya, namun Tabe akhirnya mengizinkan Naru untuk ikut dengan mereka. Dengan pertimbangan, ia bisa langsung mengobati Puhi jika sudah ditemukan nantinya. Kemudian mereka semua berangkat mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai penunjuk arah. Berkat bantuan Sari, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Puhi dengan kondisi yang lemah dan terluka. Para pemuda kemudian menyiapkan tandu untuk membawa Puhi sementara Naru bertugas untuk mengobati luka-lukanya. Di perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka dan mencari keberadaan singa yang sudah menyerang Puhi. Dan di sepanjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe, karena ia yakin jika pelaku yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya dari itu. Ditambah lagi Naru menemukan seekor ular yang telah dikuliti, yang menambah keyakinannya jika bukan singa lah pelakunya, karena singa tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun pergi untuk menyusulnya. Naru yang baru pertama kali berburu terlihat kebingungan ketika berada di kegelapan. Beruntung Tabe dan salah satu temannya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru mencoba menjelaskan kepada Tabe jika hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa. Namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap mencari singa yang sudah menyerang Puhi malam itu juga. Kemudian Naru dan salah satu pemburu lainnya menunggu di atas pohon. Sementara Tabe menyiapkan umpan untuk memancing kedatangan singa buruannya. Saat sedang menunggu di atas pohon, tiba-tiba seekor singa datang dan langsung menyerang pemburu yang bersama Naru. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan mendekati Naru. Naru yang ketakutan terus berjalan mundur hingga tak sadar jika ia sudah berada di ujung dahan, yang membuat Naru terjatuh hingga tak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian, Naru terbangun dan melihat sang ibu tengah membuatkan obat untuknya.
Ibunya berkata jika Naru pingsan saat berburu tadi, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah dan sekarang Tabe kembali ke hutan untuk melanjutkan buruannya. Beberapa saat setelah meminum obat dari ibunya, Naru mendengar suara para penduduk desa yang menyambut kedatangan Tabe, di mana Tabe datang dengan membawa tubuh seekor singa dengan kepala yang sudah terpenggal. Karena keberhasilannya itu, kemudian kepala suku menobatkan Tabe sebagai panglima perang. Pagi harinya, Naru yang masih ragu-ragu memutuskan untuk pergi dan mencari predator yang sebenarnya. Ditemani anjingnya, Naru menyusuri hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator tersebut, mulai dari bercak tanda berwarna biru dan sebuah jejak kaki dengan ukuran yang sangat besar. Di tempat lain kemudian kita diperlihatkan si predator yang sebenarnya, di mana predator tersebut ternyata bisa membuat dirinya tidak terlihat oleh mangsanya, sehingga ia bisa dengan mudah membunuh buruannya. Kemudian kepala serigala yang ia bawa dipanaskan dan setelahnya ia simpan sebagai tanda hasil buruan yang ia dapatkan. Kembali ke Naru di tengah pencariannya, ia menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dengan tubuh yang telah dikuliti. Di mana hal itu membuat Naru semakin yakin jika ada predator yang sudah melakukannya. Setelah Naru pergi, kemudian terlihat predator muncul dan menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat di perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh dan masuk pada kubangan lumpur hisap. Dengan kapaknya, ia mencoba menggapai akar pohon agar ia bisa keluar dari lumpur tersebut. Beberapa kali lemparan gagal, namun itu tidak membuat Naru berhenti dan menyerah. Dan pada detik-detik terakhir, ia berhasil mengaitkan kapaknya pada sebuah akar pohon. Dengan perlahan, ia menariknya dan berhasil mengeluarkan tubuhnya dari lumpur hisap tersebut. Karena tubuhnya dipenuhi dengan lumpur, Naru berniat untuk membersihkan diri di sebuah genangan air. Setelah membersihkan diri, Naru pun melihat seekor beruang yang sedang mengoyak mangsanya tepat di bawah Naru berada. Perlahan Naru menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah beruang tersebut. Namun saat ia akan memanahnya, tali busur panahnya tiba-tiba putus sehingga si beruang itu menyadari keberadaan Naru. Di saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, membuat keduanya terus dikejar si beruang. Naru yang ketakutan segera masuk ke dalam air dan bersembunyi di dalam tumpukan ranting kayu agar terhindar dari serangan si beruang. Dari dalam persembunyiannya, Naru melihat beruang itu sedang bertarung dengan sosok yang tak terlihat. Dan Naru bisa melihat sosok tersebut setelah beruang dibunuh dan darahnya mengalir pada tubuh sosok tersebut. Naru yang ketakutan lantas melarikan diri dengan cara berenang mengikuti aliran air sungai. Setelah itu Naru menepi dan melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, Naru pun bertemu dengan beberapa pemburu suku Komanse yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator yang ia lihat. Namun para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya karena Naru terus memaksa untuk pergi. Para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kasar untuk membawanya pulang. Tak disangka jika semua kejadian itu disaksikan oleh si predator. Dan di perjalanan para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu salah satu dari mereka yang pergi buang air. Kemudian mereka mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka jika itu mungkin suara si predator. Namun saat salah seorang pemburu memanah ke arah semak-semak, yang mereka temukan hanyalah seekor kelinci. Dengan tertawa mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian terlihat 3 titik merah tiba-tiba muncul dan menandai tubuh pemburu tersebut. Di mana titik merah itu ternyata cahaya laser dari si predator. Kemudian melesatlah 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka tidak bisa melihat pelakunya, para pemburu pun merasa sangat kebingungan.
Kemudian salah satu panah pemburu berhasil mengenai tangan si predator, sehingga sebagian tubuhnya bisa terlihat. Akhirnya sosok predator yang telah membunuh teman mereka pun terlihat dengan wajah seperti alien yang sangat mengerikan, di mana di tubuhnya terdapat banyak senjata yang bisa digunakan untuk membunuh buruannya. Melihat pertarungan sengit antara para pemburu dengan predator, Naru pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Ia pun terus berlari hingga bertemu seorang pemburu lainnya. Namun naas, si pemburu harus terbunuh oleh predator yang terus mengejarnya. Hingga sampailah Naru di perbatasan wilayah suku Komanse. Namun ia terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku di sana, di mana suku tersebut merupakan suku pendatang yang berasal dari Perancis. Kemudian Naru ditangkap dan dibawa ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dengan keadaan sudah berada di dalam kurungan, melihat mantel kulit beruang yang dikenakan kepala suku, yang menandakan jika suku tersebut juga merupakan suku pemburu yang berbahaya. Setelah itu, salah satu dari mereka mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu, Naru enggan menjawab pertanyaan mereka sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan di sana. Tubuh Tabe kemudian disayat dan menjadikan mereka berdua sebagai umpan memancing kedatangan si predator. Beberapa saat kemudian, akhirnya si predator pun datang dan langsung membunuh beberapa dari para pemburu. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir jika si predator menargetkan mereka berdua. Namun Naru mengatakan jika si predator kemungkinan tidak mengincar mereka, karena predator hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Seperti kejadian yang ia alami waktu di sungai, di mana si predator hanya membunuh beruang dan tidak dengannya. Kemudian terlihat si predator menginjak jebakan yang sudah dipasang oleh para pemburu, dan untuk sejenak ia berhasil dilumpuhkan menggunakan jaring yang sudah disiapkan. Namun semua itu tidak berlangsung lama karena si predator dengan kekuatannya dan senjata canggih yang ia punya berhasil melepaskan diri dari jebakan para pemburu, dan selanjutnya membantai semua pemburu yang telah menangkapnya. Di tengah pertarungan, Naru dan Tabe berusaha melepaskan diri dari ikatan mereka dan berhasil. Saat itu Tabe bergegas mengambil kuda, sementara Naru pergi untuk menyelamatkan Sari. Berkat semua pengalamannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga ia bisa mengalahkan beberapa pemburu yang menghalanginya. Setelah berhasil membebaskan Sari, kemudian terlihat seorang penduduk suku datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan pistolnya untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Kemudian setelah mengobati si penduduk, Naru merasakan kedatangan si predator yang kian mendekat. Terpaksa Naru pergi meninggalkan penduduk tersebut untuk bersembunyi. Kemudian si penduduk berusaha menyelamatkan diri dengan merangkak dan berpura-pura mati, di mana itu ternyata berhasil membuat si predator terkecoh. Namun naas, ia langsung ketahuan dan dibunuh ketika ia berteriak saat kakinya terinjak si predator. Tak lama kemudian, Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator pun langsung menargetkannya. Beruntung Tabe tiba tepat waktu dan berhasil menggagalkan serangan si predator. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Tabe melawan si predator. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, si predator pun tiba-tiba menghilang, membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan. Karena sudah tidak bisa melarikan diri, Tabe pun meminta Naru untuk segera pergi meninggalkannya. Dan benar saja, tiba-tiba cakar si predator menancap di tubuh Tabe, dan muncullah sosok predator di belakangnya.
Tabe yang masih hidup berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk Naru agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua pengorbanan dan perjuangan Tabe akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh si predator. Hingga pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator dan Naru berhasil menembak lepas topeng yang digunakan si predator. Kemudian topeng tersebut Naru gunakan untuk memancing si predator mendekati lokasi lumpur penghisap dan dengan harapan nantinya ia akan terjebak di sana. Berkat bantuan Sari, Naru pun berhasil menjebak si predator masuk ke dalam kubangan lumpur hisap dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya, Naru pun mendapat apresiasi dan pengakuan dari penduduk suku Komanse. Dan kepala suku menjadikannya sebagai panglima perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri. Naru menunjukkan jika keberanian, ketekunan, dan kecerdikan bisa mengalahkan musuh sekuat apapun. Cerita ini mengingatkan kita untuk percaya pada kemampuan diri kita sendiri, tidak mudah menyerah, dan tetap berpikir jernih saat menghadapi banyak masalah. Sekian dulu sob alur cerita film kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Oke lah sob, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.